biar nama hokinya gitu, nama resminya Sugimen. Karena saya itu dari Solo, dari Jawa Tengah, dari Wonogiri, jadi namanya masih katrok gitu. Dan awal mula saya ke Lampung itu, cikal bakal saya adalah ikut kakak saya yang merantau ke Lampung itu sejak tahun 1975. Jadi saya waktu itu masih umur 5 tahun, saya lahir tahun 1970. Dan kakak saya itu udah merantau tahun 75, terus setelah itu saya sekolah dulu di Jawa biar punya ilmu sedikit gitu, punya ilmu dasar, tapi nggak sampai jenjang yang tinggi seperti anda ini, karena tidak ada kesempatan buat saya untuk melanjutkan yang lebih tinggi seperti anda ini karena ekonomi orang tua. Terus setelah itu saya lulus SMP tahun 1987, jadi saya ikut kakak saya ke Lampung gitu, coba-coba karena di Jawa itu tidak melanjutkan sekolah, terus ke Lampung kan ikut kakak. Lelah kakak saya itu jualannya di Fakultas Pertanian ini sejak tahun 1982. Jadi saya itu ikut kakak itu masih pakai celana pendek. Jadi ada dosen sekarang sudah profesor sekarang. Sebutin nggak? Boleh. Bu Derniati itu Profesor Bu Derniati itu sama Bu Profesor Sri Yunaini sama Profesor almarhum Bu ini ilmu tanah itu. Setiap dia itu dekat warung ke warung kakak saya kan bantuin kakak saya diber-ber dulu suruh sekolah. Nama saya dulu bukan masih acil, anak kecil gitu. Jadi saya masih kecil pakai celana pendek kan, dari Jawa, dari desa kan, masih banget gitu, masih desa banget gitu. Terus setiap dia diajak ke tempat kakak saya disuruh sekolah dulu cil gitu. Kalau pamit saya dari Jawa itu saya uang bantu kakak gitu loh, untuk memperbaiki ekonomi gitu, supaya ekonominya itu bisa bertahan gitu. Terus setelah ikut kakak lama-lama punya inisiatif, lama-lama kan punya inisiatif gimana kalau saya itu berdiri sendiri gitu, nggak ikut gitu. Ikut itu kan cuma untuk cari pengalaman gitu, untuk mencari ilmu berdagang gitu, cara-caranya gimana, terus pengelolaan uang gimana, terus memproduksi dagangan gimana, kan kita harus tahu dulu gitu. Kita itu ikut kakak bukan yang mencari keuntungan, tapi cuma sekolah aja biar belajar, biar tahu gitu. Makanya kalau segala sesuatu itu harus ini, umpamanya kita mau mencari ikan gitu ya, kalau diminta kamu jangan minta ikannya, tapi minta kayanya atau minta jaringnya, supaya nanti mendapatkannya lebih banyak gitu. Itu prinsip orang bisnis gitu. Jadi kalau kita itu mau berbisnis itu kita harus siapkan peralatannya dulu gitu. Dan setelah membawa peralatan itu, contohnya kalau kita mancing ya, ini panjang kan ya. Kalau mancing itu yang dibawa kalau kita mencari ikan itu apa yang dicarikan? Umpan ya, yang dibawa kan umpan. Kalau cuma bawa pancing terus saja kan ikan nggak mau makan, nggak dapat ikan lah gitu. Makanya harus kita nyebar umpan dulu kalau kita itu mau berbisnis itu, supaya kita mendapatkan maksimal. Seperti adik-adik ini kan nanti suatu saat kan ini masih kuliah, nanti supaya jenjang S1, S2, S3 itu kan istilahnya kayak itu gitu, kayak apa ya, kayak mencari ikan itu harus yang alatnya gede gitu, supaya dapat ikannya yang gede. Kalau dapatnya alatnya itu cuma kecil, karena apa? Kalau ada itu sampai jenjang S2, S3 sampai profesor kan punya harapan yang besar. Dan itu perkenalan lagi, saya dari Solo, dari Wonogiri. Saya mulai merantau ke sini tahun 86, 87. Terus saya punya anak 3. Yang nomor 1 namanya Wawan Septiawan, kuliah di Kehutanan angkatan 2010. Sekarang sudah selesainya 7 tahun baru selesai, karena penelitiannya kesusahan. Terus yang kedua, anak saya perempuan namanya Diah Septiarini, kuliah di pertanian juga tapi agroteknologi ilmu tanah. Dan yang nomor 3 namanya Taufik Rohman,
itu ambil biologi murni di ITERA, sekarang lagi penelitian. Mohon doanya supaya bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi biar kayak perkenalannya dilanjutkan sama Lucy ya. Kayaknya Pak Masmi lebih enak duduk ya, tapi kursinya dipindahin. Iya saya, kursinya di depan sini lebih enak. Biar kelas soalnya berdiri. Ya, itu dua kursi lagi. Harus yang berdiri. Monggo. Ini lebih terbuka, ya. Silakan Lucy dipanggil. Teman-teman juga ya. Baik, saya buka sebelumnya. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan praktikum kita di siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciana Borupar Dede dengan NPM 2114151032. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sari Dewi dan Mas Min yang sudah memperkenalkan saya untuk menjadi moderator di siang hari ini. Lanjut ke sesi berikutnya, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan singkat mengenai data diri beliau, kita akan berlanjut ke acara sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita buka dari 5 orang pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa diangkat tangannya. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Meldi, Danang, Devi, Dimpa, Rinja. Oke, kepada Meldi dipersilakan. Meldi, dulu aja. Baik. Baik, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu. Ya. Biar fokus, Kak. Fokus ya, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Noviani. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Min, yaitu bagaimana cara Bapak menjaga konsistenan dalam berdagang di tengah persaingan dagang yang semakin ketat, dimana kan penjualan bakso ataupun dagang yang Bapak yang tawarkan kepada para konsumen itu sudah banyak dijual di sekitar penjualan. Bagaimana cara Bapak itu konsisten dalam berjualan hal tersebut? Gitu, Pak. Terima kasih Bapak. Tanya langsung jawab aja ya. Takut lupa dan Alhamdulillah, terima kasih Adik. Sebenarnya membangun sama mempertahankan itu susah mempertahankan. Kalau membangun itu lebih mudah. Kita buat jadi membangun usaha itu lebih susah ketimbang mempertahankan. Banyak yang usaha tidak bertahan karena tidak bisa mempertahankan. Ya karena apa? Karena itu tadi mungkin kan kita itu persaingan kuliner itu kan banyak, bakso itu banyak. Ya kita salah satunya menjaga kualitas dulu dagangannya. Terus jangan sampai kita tuh sembrono membuat segala suatu produk itu. Jangan apa sembarangan gitu. Ya pertama bahan-bahannya itu harus dijaga benar. Kalau memang itu daging bagus ya harus bagus. Kan kalau orang kembali nggak tahu tapi Allah kan tahu, Tuhan tahu ya. Jadi kita harus kita harus yakin gitu karena kita punya keyakinan gitu. Keyakinan jangan dianggap sepele gitu karena itu ada hukumnya gitu, hukum karmanya gitu. Kalau orang cari rezeki itu nggak halal, itu pasti uangnya nggak bermanfaat, uangnya itu akan muskro itu, akan nggak berguna gitu. Artinya kurang berkah gitu loh, kurang barokah. Makanya kita kalau membuat dagangan yang harus pertama kualitas dagangan, terus pelayanan, kebersihan, terus harga itu juga mempengaruhi harga kita itu. Umpamanya di sana ada yang harga 20, di tempat Pak Min ada harga 18, 19, 22, 20 kan, ada pilihan gitu, pilihan menunya yang mau dipilih yang mana kan harganya variasi gitu. Makanya harus konsisten dalam membuat dagangan itu untuk supaya bertahan. Terus jangan lupa kadang-kadang kita kan kalau makanan itu kan pokoknya adik beli ke tempat saya nanti otomatis kalau rasanya
enak kan bilang dengan teman, oh di tempat Pak Men enak gini lah kan. Kalau saya nggak menjaga konsisten dagangan, nggak enak, atau pokoknya daging sapi dicampur daging ayam, itu kan namanya kita nggak konsisten, kan udah bunuh diri pelan-pelan. Rasanya juga beda. Iya beda, makanya kita supaya bertahan, daya saing bertahan, kita harus memperbaiki produknya gitu loh. Jadi setiap bakso yang dibuat Mas Min selalu terlibat kan? Iya, karena Dijaga yang memproduksi itu saya, karena yang di pasar itu yang belanja saya sendiri, karena karyawan itu bekerja membantu saya, tapi untuk masalah belanja itu tetap saya, karena menjaga kualitas dagangan itu. Kadang-kadang kan namanya sekarang kan orang nggak mau jujur, karena harga kejujuran itu sangat mahal. Makanya kita sedikit banyak ya kita jujur diri kita dulu lah ya, jujur kita gitu, supaya nggak terus banyak-banyak dengan orang lain gitu. Makanya kita harus ke pasar, harus langganan kita itu kalau masalah daging itu kan udah berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kita udah ada jatahnya sekian, Pak Men itu ini supaya rasanya itu tidak berubah, maka harus dijaga kualitas dagangannya itu, kualitas mutu dagangan. Terus kebersihan kayak hasil pertanian itu kan kita harus cuci gitu loh. Kayak timun, kayak jeruk, kayak cabai, sawi itu harus kita cuci. Itu kan banyak pestisidanya, makanya kita harus dicuci. Kita jual makanan itu juga punya beban moral, bukan hanya mencari keuntungan semata. Karena jangan gara-gara makan bakso tempat saya 5 tahun kemudian sakit yang tidak diinginkan, jangan sampai. Itu kan penyakit itu kan gara-gara dari makanan, sumbernya dari makanan. Kalau makanannya bersih higienis, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit, terjauh dari penyakit. Tapi kita akan sehat insya Allah. Tapi kalau sembrono sembarangan, ya itu sumbernya kan penyakit dari makanan kan. Apa yang kita makan itulah hasilnya kita. Apalagi itu dulu ada yang saya jawab. Baik, pada menurutnya apakah bisa cukup? Sudah sangat jelas dan cukup. Terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Danang, silakan. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Danang Rusdian, Pak. Pertanyaan saya itu mengenai trik yang digunakan. Jadi tadi Bapak menyinggung mengenai salah satu triknya itu menjaga kualitas dari produk yang dipasarkan. Ada nggak sih Pak trik promosi lain yang mungkin untuk kita bisa terapkan ketika kita menjalankan sebuah bisnis? Begitu Pak. Terima kasih. Ini kadang-kadang kan promo itu penting gitu. Ada ini saya kasih contoh ya, kemarin kan ada mahasiswa malam-malam dari daerah atau dari mana nggak tahu udah dapat apa itu namanya dijual cepat gitu loh ya. Nanti di share ya di WhatsApp grup kita. Segar banget seperti biasa. Mari kita racik pakai cabai. Wah, lapar ya. Dong, lihat guys, ikan baksonya itu yang gede banget guys. Dan untuk mie ayamnya enak banget. Apalagi semur ayamnya itu enak banget. Rasanya itu bumbu rempahnya. Di sini itu rame terus guys. Kayak nggak berdiri itu gampang. Lapar aja udah habis dong. Untuk lokasinya ada di Jalan Raden Gunawan, Raja Basa. Tepatnya di dekat Balai Pelatihan Pertanian. Kalau mau jajan ke sini jangan malam-malam ya guys, biar nggak kehabisan. Iya, oke. Ini sudah menggunakan media ya. Ini salah satu promo, jadi biar lebih terkenal lagi kan, media itu sekarang kan sangat mempengaruhi. Jadi alhamdulillah dengan ada ini, padahal saya itu yang buat nggak tahu, yang buat teman gitu kan, dia kan cuma nyari ini aja, nyari banyak yang share ini. Makanya saya tahu begini ya udah alhamdulillah malah dipromosikan. Promo itu penting banget itu buat orang usaha itu, karena kan kalau nggak tahu ya gimana kalau nggak dipromosikan. Zaman dulu awal-awal itu ya, tahun-tahun yang dulu itu saya sering masuk koran gitu. Jadi dulu di sini ada Teknokra, Betul. Teknokra kan, Teknokra itu majalah kampus kan, koran kampus itu. Jadi timbulnya itu tiap hari seminggu sekali gitu. Jadinya bisa diwawancarai dengan orang-orang mahasiswa yang masuk Teknokra itu gitu. Jadinya kan lama-lama disebarkan dan terkenal gitu. Terus ada lagi di rumah makan kayu itu kan kerjasama dengan Cina ya, di rumah makan kayu itu. Dulu itu promonya itu mendunia gitu. Mendunia karena apa? Karena dibuat brosurnya itu kan
kan dia kerjasama dengan pesawat Sriwijaya Air itu punya Pak Chandra itu kan punya Pak Ali, jadi yang punya memakan kayu itu. Jadi dibikin brosur gitu, brosur itu diselipkan di pesawat itu, di meja-meja pesawat itu kan pada itu bakso gitu. Makanya sampai ada yang ke Cina, ke Australia, kemana-mana pada kenal semua, tahu gitu. Makanya dengan seperti itu bisa jadi terkenal gitu. Makanya kalau segala sesuatu itu, kalau orang Jawa itu bilang jangan cari jenang tapi cari nama. Kalau jenang itu dimakan habis, artinya jadi air kencing dan lain sebagainya kan. Kalau nama itu kan dikenang orang gitu, jadinya terkenang gitu. Kayak produk-produk yang sampai adik-adik ini kan biasanya kan ada produk yang terkenal itu kan juga seperti itu, gitu. Jadi terkenang gitu. Makanya yang sudah yaitu pakai promo gitu. Promo itu sangat penting. Apalagi kalau sampai media di TV itu kan miliaran, detik kan ya. Kalau kita kan seperti ini udah cukup gitu kan, sekarang punya HP semua. Itu dulu ya dia jawaban saya. Baik, terima kasih kepada pertanyaan Danang. Selanjutnya pertanyaan dari kepada Devi, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Devi Musikawati. Di sini saya ingin bertanya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak sudah memulai usaha bisnis ini dari tahun 90-an. Nah, kiat seperti apa sih Pak yang dapat kiat seperti apa yang membuat Bapak dapat bertahan sampai sekarang? Iya, terima kasih ya. Ini makanya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun kan. Bertahan itu susah, membangun gampang. Ya kita harus ada dua syaratnya aja untuk mempertahankan itu, cuma dua gampang tapi cuma kita tekun sama jujur aja. Itu insya Allah usaha kita akan bertahan. Tekun dan jujur ya. Tekun dan jujur itu kan anunya kalau diterjemahkan itu kan luas gitu. Jujur dalam arti jujur itu segala sesuatunya harus jujur kan, harus segala sesuatu. Terus kalau tekun itu kan kita harus rajin gitu loh. Pokoknya kita itu usaha ya kita fokus gitu, fokus usaha.